Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, sukses selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Kita syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Kita diberikan nikmat oleh Allah, kita bisa melanjutkan aktivitas kita sehari-hari, kita bisa melanjutkan menghirup udara segar, bisa menikmati menjalankan kehidupan kita dengan penuh ketenangan, kehidupan kita penuh dengan jiwa yang santai, rileks, nikmat, bahagia, seger buger, sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita tidak ada yang tahu kapan kita akan dijemput oleh ajal. Boleh hari ini kita sehat, seger buger, namun tak ada yang tahu 1 detik dari sekarang, 1 menit dari sekarang, 1 hari dari sekarang, untuk besok dan seterusnya. Kita nggak tahu sampai kapan kita akan terus mampu terus hidup di alam semesta, di muka bumi ini. Namun tidak perlu kita khawatir, Allah menjamin kehidupan kita ini di dunia ini sudah baik, lebih baik dari alam sebelumnya. Alam setelahnya pasti dijamin itu adalah alam yang lebih baik daripada alam sebelumnya. Contoh, dari tiada menjadi ada, dari proses penciptaan, dari janin, dia kehidupannya penuh dengan misterius yang tak ada yang tahu bagaimana proses penciptaan yang sebenarnya yang Allah rahasiakan. Kita sebagai manusia biasa hanya sebagai orang yang mengalir, mengikuti siasat, mengikuti ikhtiar kita sebagai manusia. Ada pasangan suami istri, lalu melakukan sebuah ikhtiar manusiawinya dengan bercinta, lalu tumbuhlah yang namanya sperma bertemu dengan zat telur seorang wanita. Setelah terbentuk sebuah segumpal darah, berproses hidup, bertambah semakin kuat, semakin keras, tumbuh di situ daging, tumbuh di situ saraf, tumbuh di situ anatomi, struktur tubuh dan seterusnya, sampai pada umur 4 bulan mulai Allah hidupkan, diberikan ruh, diberikan nafas, diberikan energi yang secara alamiah Allah berikan, yang tidak tahu siapapun di muka bumi ini, hanyalah Allah yang tahu, ngerti betul tentang apa yang Allah berikan pada tubuh manusia ini yang disebut dengan ruh, seperti apa dan bagaimana. Kita hanyalah menerima. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan takdir ini, dengan cara Allah, skenario Allah, rencana Allah menciptakan manusia dengan memberikan sejenis makhluk yang disebut dengan ruh. Kalau boleh kita bedah dalam kehidupan kita ini, sebenarnya ada 2 unsur tubuh. Yang pertama tubuh kita sendiri, jasad kita sendiri, yang tentunya kehidupan tubuh kita, jiwa raga kita ini hidup sampai sekarang ditentukan oleh kehidupan ruh kita yang Allah tempelkan, yang Allah taruh, yang Allah tiupkan pada tubuh kita. Itu yang pertama. Jadi kehidupan tubuh kita tergantung dan dilengketkan, diletakkan pada kehidupan ruh. Artinya suatu saat nanti ketika roh ini Allah cabut, maka organ tubuh kita, badan kita akan menjadi kembali mati, kembali tidak berdaya,
kembali tidak berarti lagi. Oleh karena itu saya bahasakan, kita bedah lagi bahwa kehidupan dalam tubuh kita ini ada dua unsur tubuh yang disebut dengan anatomi tubuh, struktur tubuh dari rambut, mata, telinga dan seterusnya. Lalu yang kedua yang paling perlu kita sadarin, yang sebenarnya kehidupan kita ini adalah kehidupan ruh ini yang Allah berikan, yang Allah titipkan, yang Allah tiupkan kepada tubuh kita. Jadi dalam kehidupan kita makanya disebut dengan kesehatan rohani dan juga kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani karena tubuh kita hidup bergantung 100% kepada ruh, maka instrumen lainnya yang berupa kesehatan, berupa kenyamanan, ketenangan, ini juga bergantung kepada ruh. Kalau ruh kita sehat, tubuh kita sehat. Kalau ruh kita bahagia, tubuh kita bahagia. 100% pola kehidupan kita, sehat, sakit, sedih, bahagia, itu ditentukan oleh kesehatan ruh kita. Seperti itu, sama dengan ketergantungan tubuh kita kepada ruh, makhluk ruh yang misterius, yang ajaib, mukjizat, yang tentunya ini tidak dipungkirin oleh kita semuanya, terutama bagi kita yang memeluk agama Islam, percaya bahwa kehidupan ini nanti akan ada kehidupan akhirat, yang di situ tubuh kita sudah tidak berfungsi, melainkan yang melanjutkan estafet kehidupan kita selanjutnya adalah kehidupan roh. Nah, disinilah kita kembali kepada penciptaan kita yang pertama dalam Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam surah Al-Alaq tadi digambarkan sepintas dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Seperti itu. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan mengedepankan kalimat Tuhanmu, yaitu Allah, menyebut nama Allah yang menciptakan. Nah, jadi Allah sudah jelas menciptakan kita, menciptakan tubuh kita dari segumpal ruh yang prosesnya melalui proses alamiah ikhtiar kemanusiaan, yaitu dengan pasang-pasangan seorang suami istri terproses, terbentuk. Kita ini sebenarnya hanya menjalankan saja, tidak menciptakan seorang manusia, tapi kita hanya menyalakan sebagai sunnatullah, melaksanakan pernikahan, percintaan. Lalu disitulah keluar yang disebut dengan sumber utama dalam penciptaan manusia, yaitu ruh. Sperma. Dari sperma ini ketemu dengan zat telur tadi, lalu diproses menjadi segumpal darah. Lah, segumpal darah inilah yang disebut dengan alaq. Allah ciptakan, kenapa disebut dengan alaq? Karena dia, segumpal darah ini menggantung dalam rahim sang ibu. Jadi menggantung, alaq ini. Nah, menggantung seperti burung kelelawar yang tidur bergantung di situ. Allah tumbuhkan, Allah besarkan, Allah proses, Allah besarkan sesuai umur dan frekuensi waktu, sesuai dengan putaran roda kehidupan waktu, kehidupan manusia. Semakin besar dia, semakin sempurna. Terbentuklah semua anatomi tubuh, struktur tubuh, organ tubuh. Lalu pada saat itulah Allah tiupkan ruhnya. Lah, disinilah terjadi proses dua unsur itu tadi, unsur tubuh, unsur roh, unsur yang abstrak, unsur yang tidak abstrak atau konkret. Yang konkret ini tubuh kita yang nyata bisa kita lihat, namun yang abstrak, ruh ini kita tidak tahu seperti apa. Ini rahasia Allah. Namun ini adalah ruh kita. Dari beberapa retorika penjelasan kehidupan kita, semuanya
sehat, rezeki, senang, bahagia, indah, kaya, miskin, dan semacamnya, bodoh, pinter, sukses, gagal, dan ini digantung kepada ruh kita. Artinya apa? Di saat kita mau melakukan sesuatu, sebutlah, datangilah, jemputlah, temuilah ruhnya dulu. Makanya di sini disebut dengan spiritual. Yang bisa nyambung dengan ruh ini adalah orang yang paham tentang keimanan, spiritual, kepercayaan kita kepada Allah Sang Pencipta. Nah, di sini. Jadi kehidupan kita ini sehakikatnya adalah kehidupan ruh di dunia ini. Nah, karena dalam tubuh kita adalah ada unsur otak, perasaan, pikiran, maka kita kadang lupa. Karena pikiran ini bebas berpikir, bebas berkarya, bebas bereksperimen. Akhirnya yang menentukan kehidupan sebenarnya sering kita lupakan, yaitu dengan kehidupan ruh spiritual. Maka dari itu, kalau kita mau sehat, mau seger, mau alamiah kesehatan tubuh kita, maka sehatkanlah rohani kita dengan iman, dengan wudhu, dengan sholat, zakat, puasa, dan lain semacamnya. Insya Allah tubuh kita yang sering sakit-sakitan, yang sering mengalami penyakit yang tidak tahu asal usulnya, entah kadang kita cek secara medis, non medis, kita cek secara kesehatan dokter medis, kadang tidak ada tapi penyakitnya selalu ada, rasa sakit, rasa nyeri, rasa segala macam, ketika dicek tidak ada. Itu yang perlu kita perbaiki, kita perlu program ulang. Ini adalah sistem kita, tubuh kita, pikiran, hati kita, perasaan kita dengan ruh, yaitu kembali kepada Allah. Tanyakan lagi kepada Allah, sambungkan lagi kepada Allah, bersihkan lagi ruh kita. Seperti itu. Karena kehidupan kita ini aneka macam, aneka ragam, aneka jenisnya, untuk mengelabui, untuk mengikuti, untuk memanjakan ide-ide negatif, energi negatif, nafsu negatif, keinginan kita yang negatif, sehingga terjadilah yang disebut dengan cara orang cantik sehat dengan memasang susu. Ini kebetulan kemarin ada peserta atau klien yang bertanya tentang susu ini. Ini kebetulan ya. Sekalian saya ingin menyampaikan bagaimana permasalahan sesuai pertanyaan yang disampaikan oleh peserta tadi malam. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana Master yang ini kebetulan kan materi mesmerism, magnetis energizer. Dia sudah menggunakan praktek energizer, namun merasa tidak keluar susunya, seperti itu kan. Saya sarankan teknik apapun boleh dicoba, boleh dipakai, seperti itu. Bagaimana mengeluarkan susu yang sudah terlanjur masuk kepada tubuh manusia. Ya, faktornya tadi karena memang dari pikiran manusia itu tadi memasukkan, mempercayai, meyakini pada seseorang yang berkedok ustadz atau kiai atau apalah atau dukun lah, mempercayai dengan benda-benda yang dipahami bahwa benda itu bisa membuat cantik, bisa membuat sehat, bisa membuat pengasihan, kekayaan, pesugihan, dan lain sejenisnya. Ini masih sering terjadi di sekarang ini di dunia umum, di orang awam. Namun dia akan sadar ketika dia sudah mau memasuki lanjut usia, terutama di saat mau menjelang ajal. Biasanya penyesalannya itu tinggi. Karena apa? Dampak negatif, efek yang dirasa nanti adalah justru sebaliknya. Sakit-sakitan, bingung, pusing, bahkan ketika nanti sakaratul maut akan susah, kesakitan, dan lain semacamnya. Penyesalan ini akan terjadi ketika kita sudah merasakan dampak negatif dari susu, baik susu yang
dibuat dimasukkan dari emas atau sejenisnya, bisa dari benda sejenis apa yang dianggap membuat dirinya itu lebih sehat. Banyak jenisnya yang dimasukkan, selain emas banyak. Lalu bagaimana cara mengeluarkan master? Si klien tanya, sebenarnya dengan teknik magnetic energizer. Kalau kita kembali kepada sejarah magnetik, tubuh manusia ini sebenarnya kehidupannya dirangkum, dirangkai, diciptakan oleh Allah, sengaja terbuat kehidupannya kehidupan magnetik. Ketika magnet kita dengan alam semesta lainnya tidak bersinergi, tidak terkoneksi dengan baik, maka tubuh kita juga akan mengalami kerusakan-kerusakan yang secara medis kita sebut nanti menjadi penyakit. Jadi dengan teknik magnetic energizer itu sudah bagus. Jadi bagi peserta yang sudah bisa, yang sering praktek, gunakanlah satu caranya dengan teknik magnetic energizer itu. Ya, pola-polanya, caranya itu pada titik mana yang ingin kita sembuhkan gitu kan, bisa. Nah, itu yang pertama. Karena energi magnetik ini, teknik penyembuhan dengan energizer ini tidak ada batas, dari penyakit medis maupun non medis, penyakit susuk maupun apa, sihir maupun apa, ini bisa kita gunakan dengan teknik ini. Karena apa? Teknik energizer, magnetic energizer ini kita seperti memprogram ulang tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita. Yang negatif kita buang dulu, kita bersihkan, kita sapu, kita hancurkan, lalu kita masukkan energi-energi yang positif, kita program ulang, install ulang, bersihkan ulang dari semua gangguan-gangguan, penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Seperti itu. Tentunya bagi yang belum memahami tentang magnetic energizer, boleh nanti japri, boleh nanti ikut pelatihan, insya Allah akan kita bahas di lain sesi, karena ini memang ada kelas khusus, kelas magnetic energizer, pembahasannya ini beda. Namun ini sebagai teknik penyembuhan, salah satunya yang paling kita senang, teman-teman praktisi dan penggerak di bidang hatra, penyiar tradisional, kita sering menggunakan teknik magnetic mesmerism, atau kita sebut dengan hypnotism, atau kita sebut dengan energi magnetism. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, cara menghilangkan atau menyembuhkan. Ini sangat menyenangkan. Kenapa? Karena bahasa lainnya ini magnetic energizer ini atau healing magnetik ini, kita bisa melakukan penyembuhan tanpa kata, tanpa gimmick-gimmick, tanpa alat, tanpa obat, dan tanpa alat apapun. Kita murni menggunakan kekuatan ruh, menggunakan energi, menggunakan kekuatan energi yang ada di alam semesta ini. Kalau kita sebut di medis itu kan bisa boleh disebut dengan oksigen. Ada yang tahu dengan oksigen. Yang jelas medis maupun non medis mempercaya kehidupan kita ini membutuhkan energi oksigen. Namun kita tidak pernah tahu seperti apa oksigen, warnanya, jenisnya, bentuknya sebenarnya. Tapi kita paham dan kita yakin bahwa kehidupan kita ini butuh oksigen. Begitulah juga dengan magnetik, energi yang ada di alam semesta semuanya ini. Dimanapun, kapanpun, energi magnetik ini ada. Karena pola kehidupan kita ini secara fisika, ada kekuatan matahari, kekuatan angin, kekuatan air, kekuatan pohon, kekuatan bumi, langit, kekuatan benda-benda, termasuk kekuatan diri dalam tubuh kita ini saling berkesinambungan sehari-hari. Jadi pola kehidupan kita ini sebenarnya adalah kehidupan yang tarik-menarik,
saling membutuhkan. Makanya disebut dengan kehidupan makhluk hidup yang bersosial. Bersosial dengan siapa? Tidak hanya dengan sesama manusianya, dengan air, dengan benda, dengan alam semesta lainnya. Seperti itu. Baik, nanti kita kita bahas secara khusus tentang energi magnetik di kelas mesmerism. Di kelas mesmerism ini kita bahas nanti secara tuntas. Oke, teknik kedua untuk menghilangkan atau mencabut makhluk yang kita percaya adalah sebagai penyehat, tapi justru itu membuat diri kita sakit. Kita percaya sebagai makhluk yang membuat diri kita sehat, seger, cantik, justru pada hakikatnya nanti adalah kesusahan, kesedihan, dan ketidaknyamanan, ketidaktenangan dalam tubuh kita yang kita dapat, yang kita percayai sebagai benda yang membantu kita, padahal susu itu adalah benda yang merusak kita. Makanya penting sekali kita mengetahui, kita belajar tentang manfaat dan tujuan dari susu itu. Jangan asal percaya kepada orang-orang yang berkedok dukun atau berkedok kiai, ustadz, dan siapapun. Yang namanya susu itu adalah benda yang terlarang, apalagi emas. Emas saja itu terlarang untuk dipakai oleh seorang laki-laki, apalagi dimasukkan kepada benda, ditaruh kepada wajah, ditaruh di tubuh, dan lain semacamnya. Benda apapun yang dijadikan susu itu tidak boleh hakikatnya, karena itu ada dampak negatif yang akan kita rasakan dalam jangka panjangnya nanti. Seperti itu. Yang kedua, kita menggunakan teknik ruqyah. Teknik ruqyah ini adalah doa, mantra doa yang diambil dari beberapa ayat Al-Quran, yang diambil dari beberapa pilihan-pilihan ayat yang ada dalam Al-Quran, yang teruji, terbukti secara alamiah bisa menyembuhkan. Ayat syifa, ayat pengusir jin, ayat kesehatan, ayat lainnya. Toh walaupun sebenarnya kalau secara global ayat Al-Quran manapun, ayat apapun itu sebenarnya sebagai syifa linnas, syifa kepada seluruh manusia, obat. Maka dengan teknik ruqyah, dengan membacakan ayat-ayat. Nah, ruqyah ini tentunya seorang praktisi ruqyah yang sudah terbiasa, ini sudah paham. Namun bagi yang belum paham, tidak pernah belajar atau mengikuti pelatihan ruqyah, hanya dengar-dengar saja misalnya, ya bisa mendatangkan, minta bantuan dengan wasilah praktisi ahli meruqyah atau tukang ruqyah, bisa, boleh mendatangkan orang lain. Kalau untuk mandiri boleh melakukan yang ketiga ini, teknik yang ketiga, boleh dengan self healing atau healing mandiri dengan menggunakan tambahan alat pohon yang kita sebut dengan bidara. Ini terkenal dari zaman Nabi sampai sekarang. Bidara ini adalah menjadi penawar dari segala penyakit, baik penyakit medis maupun non medis, baik penyakit yang gaib, gangguan jin, setan, sihir, dan lain-lainnya, maupun berupa benda seperti susu. Ini insya Allah bisa kita sembuhkan dengan teknik daun bidara. Bagaimana caranya daun bidara ini? Kita ambil bebas berapapun, semakin banyak semakin bagus, karena ini adalah penawar dari segala penyakit. Bisa dengan dengan direndam, dimasak, direbus, lalu ambil airnya diikan jus, jadikan minuman. Tentunya jangan lupa didoa, dibacakan ayat-ayat ruqyah, dibacakan doa-doa istighfar. Bagi yang mau melakukan penyembuhan untuk diri sendiri, bagi yang sudah terlanjur memasukkan susu pada tubuh kita, niatkan penyembuhan, mengeluarkan susu itu, benda itu dari tubuh kita. Niatkan, rasakan penyesalannya waktu itu, rasakan istilahnya tobat,
benar-benar menyesal, benar-benar merasa menyesal dan bertobat kepada Allah, istighfar, doa, zikir, lalu sambil minum jus itu. Boleh dijadikan jus sehari-hari. Kita rebus, minum. Niatkan untuk menetralkan tubuh kita, niatkan untuk menawar, jadi penawar pada benda yang ada dalam tubuh kita, seperti itu. Cara yang kedua, boleh dengan mengambil daunnya atau pohonnya, lalu kita pijit-pijitkan kepada di mana susu itu dipasang, atau disapu-sapukan, atau ditotokkan, atau di cupping, pukul-pukulkan dengan halus, ditaruh, ambil daun atau kayunya, diniatkan untuk mengusir benda yang ada dalam tubuh kita, membuang benda susu yang ada dalam tubuh kita. Diambil, misalnya ada di pipi, taruh di pipi, di dada, di dahi, taruh di dahi, seperti itu. Jadi letakkan, lakukan ritual ini, bukan ritual ya, lakukan cara ini dengan istiqomah, Lalu cara yang ketiga, boleh dengan kalau orang mau cantik sehat biasanya kan disebut dengan mandi susu. Jadi kalau mandi itu pakai cara-cara secara klinis medis itu mandi susu. Kalau sekarang kalau kita ingin penyembuhan dari susu, kita gunakan teknik mandi daun bidara. Mandi daun bidara artinya kita ketika mau mandi, ambillah daun itu, taruh di air yang ingin kita pakai untuk mandi, bisa di ember, bak, atau di jeding kita pasangin itu daun bidara. Insya Allah kalau kita mandi dengan rendaman daun bidara ini, insya Allah tubuh kita menjadi murni, menjadi kembali sehat, tubuh alami, seperti itu. Dan tidak harus kepada orang yang terlanjur memasuki susu sih. Daun bidara ini secara umum, baik yang sehat secara fisik atau sakit namun kita tidak, boleh coba rajinkan, konsistenkan, istiqomahkan minum atau mandi dengan teknik daun bidara, merendam, mandi, rendam atau jebur di air yang sudah kita campur dengan daun bidara, seperti itu. Ini 3 teknik ini mudah dilakukan bagi yang mau melakukan penyembuhan mandiri, healing mandiri dengan teknik menggunakan daun bidara. Lalu yang terakhir, yang ketiga, paling mudah, kita datengin ahli kalau masih hidup yang pasang susu itu, ya panggil lagi dukunnya, orang yang masang itu panggil lagi agar dikeluarkan, seperti itu. Dan ini lebih mudah, lebih simpel. Kalau memang yang bahayanya lagi, kadang orang dipasang susu tapi yang masang sudah mati duluan, jadi susah. Maka harus kita melakukan teknik-teknik yang sudah beberapa saya jelasin tadi. Apakah bisa dikeluarkan? Bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya? Prosesnya ada 3. 1, bisa keluar dengan secara alami, ya, susu itu, benda itu keluar pelan-pelan dari tubuh kita, dirasa maupun tidak dirasa pasti keluar. Kedua, dengan penghancuran, pasti benda yang ada dalam tubuh kita ini, kalau kita sudah ruqyah, kita sesali, kita doa, kita minta, kita menggunakan teknik-teknik yang tadi, insya Allah bisa hancur menjadi darah, menjadi keringat, menjadi hancur dalam artian nanti keluar lewat keringat, hancur nanti bercampur dengan darah, dari darah menjadi masuk ke campur dengan sel, akhirnya keluar dari melalui kandung kemih. Jadi kandung kemih keluar lewat pipis, seperti itu. Jadi keluarnya bisa menjadi benda yang utuh, keluar bisa hancur, lalu keluarnya lewat keringat, bisa hancur campur dengan darah, lalu keluarnya lewat pembuangan air kecil. Di saat pembuangan air kecil itu akan larut, akan ikut keluar. Jadi yang paling utama tadi mengeluarkan
yang bisa mengeluarkan pertama yang orang yang memasang pertama, ya dukunnya itu tadi, selama masih ada datangin lagi untuk dikeluarkan. Yang kedua, kalau memang sudah wafat, sudah pulang duluan, panggil ahlinya. Kan ada nih orang-orang yang sudah ahli, tukang ruqyah, ahli ruqyah, meroki, biasanya juga bisa mengeluarkan secara alamiah dengan teknik-teknik yang dia punya. Seperti itu. Dan ini sebagai jawaban juga kepada peserta yang menanyakan tadi malam. Mohon maaf karena tadi malam kemarin tapi malam ya, tidak begitu direspon, tidak begitu ini, baru bisa hari ini sekarang diberikan jawaban melalui video ini agar menjadi jawaban juga bagi yang lain yang mempunyai masalah yang sama. Seperti itu. Ini salah satu teknik yang dilakukan oleh kita praktisi. Insya Allah cara ini bisa menyembuhkan dan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, insya Allah, selama kita mau, kita yakin, kita berdoa, berharap dan menyesali segala perbuatan buruk kita. Insya Allah Allah akan menyembuhkan penyakit yang ada di tubuh kita. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika ada yang kurang boleh dilengkapi, boleh disempurnakan. Ini adalah sebuah teknik, salah satu saja. Kalau ada yang lain monggo. Yang penting ini niat membantu para korban ya istilahnya, karena sebenarnya ini adalah karena salah informasi, salah paham, akhirnya orang mendatangi seorang dukun untuk mendatangkan rezeki, katanya mendatangkan kesugihan, menjadi pengasihan dan lain semacamnya. Ini anggap saja ini adalah kesalahan di masa lalu, kita perbaiki lagi selama kita niat dengan tulus baik ingin bertobat kepada Allah. Insya Allah semuanya pasti sembuh dan asa solusi, sehingga kita nanti wafat dengan tenang, hidup dengan tenang, mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin. Oke, salam sehat selalu. Terima kasih. Semoga menjadi ilmu, wawasan bagi penanya terutama, dan bagi semuanya yang mengalami kejadian yang sama. Semoga berkah selalu, sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.